what you're looking for. It's me, the old me. It's a style. Dagdag mo tambah lah kan no siga nama songon ma peraturan na Zulu di Italia iro. Pada hari ini kita akan mencoba untuk membahas berkaitan dengan aweg-aweg dan prarem di desa adat. Tentu ketika kita bicara soal desa adat, semua desa adat memiliki aweg-aweg. Itu sudah menjadi kebiasaan, menjadi dreste yang harus dilakukan oleh desa adat. Karena aweg-aweg itu adalah semacam peraturan dasar. Jadi semacam undang-undang dasarnya dari desa adat tersebut. Dalam konteks ini di pasal 13 Perda nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat di Bali, tegas dikatakan di situ bahwa aweg-aweg desa adat itu memiliki aweg-aweg. Nah, persoalannya adalah aweg-aweg itu ada yang tersurat, ada yang belum tersurat. Jadi kalau yang tersurat itu berupa catatan-catatan, berupa tulisan yang disepakati bersama. Namun ada juga aweg-aweg yang belum tersurat. Ini biasanya menyangkut tentang dreste. Lalu bagaimana tentang proses pembuatan aweg-aweg? Ketika kita bicara aweg-aweg, itu tentu disepakati oleh kerama desa setempat. Artinya, aweg-aweg itu berlaku untuk desa adat tersebut, baik dalam bagian palemahan, bagian parahyangan, bagian palemahan, dan bagian powongan. Nah, itulah sebabnya makanya di aweg-aweg itu harus menyangkut 3 poin itu, yakni tentang tata sukrete parahyangan, tata sukrete powongan, tata sukrete palemahan. Masyarakat melindungi hutan dari berbagai ancaman kerusakan dengan kearifan lokal. Seperti yang dilakukan oleh masyarakat adat di Kenegrian Rumbio, Provinsi Riau secara turun-temurun. Hutan tersebut dilindungi oleh masyarakat adat yang dipimpin oleh para ninik mama. Sistem adat yang ada di sini ini, itu ada hutan yang harus untuk tidak boleh diganggu-gugat. Tidak boleh diganggu, dirusai, harus dipelihara dan dilestarikan. Ada yang dikhususkan hutan itu tuh untuk mencari kayu bagi masyarakat. Hanya zona pemanfaatanlah yang bisa dijelajahi. Sementara zona larangan benar-benar tidak terjamah oleh manusia, kecuali oleh kepentingan yang sangat khusus. Secara khusus, hutan ini dipetakan menjadi sejumlah bagian yang lebih kecil, yaitu zona Cuboda Mangkaga, Tanjung Kulim, Halaman Kuyang, Sialang Layang, Gimbo Potai, Kalamutung, dan kota Negago dan Panogan yang merupakan zona pemanfaatan. Namanya tambak kalau orang Karo. Kalau dibawa ke bahasa Indonesia itu danau. Jadi dari mata air dan dibendung di bawahnya. Jadilah danau. Tapi kalau bahasa Karo itu namanya tambak. Kalau boleh tahu Tigen itu kayak kegunaan apa aja? Apa kegunaannya katanya Tigen? Kegunaannya kalau adalah pesta tahunan, berkunjunglah ke situ rame-rame. Sebab di dalam banyak ikan. Kalau biasanya kalau pesta tahunan itu jarang yang nggak berhasil. Puaslah mengambil ikan tadi. Makanya dibikin tiketnya gitu.
Berarti sebelum pesta tahunan nggak boleh diambil ikan itu, Tigan? Nggak boleh. Dan kalau pesta tahunan diundang semua keluarga yang berasal dari situ. Durungku tambak atau mengambil ikan ke tambak selalu berdampingan dengan kerja tahun atau pesta tahunan. Sehari sebelum kerja tahun, maka diadakan menguras air tambak, di mana kedua acara ini Salah satu tambak yang ada di desa Cingkes yaitu Tambak Batu. Tambak ini dimiliki oleh klan marga Tarigan Girsang yang dimana dipercaya bahwa tambak ini dihuni oleh roh leluhur. Tambak ini juga dijaga kebersihannya serta dilarang mengambil ikan sebelum kerja tahun. Terus Tigan, kalau misalnya adalah orang yang masuk ke dalam danau tersebut atau ngambil ikan dari danau tersebut, itu ada nggak kayak mitos-mitosnya yang akan terjadi gitu? Kejadian-kejadian? Iya. Kalau tambak si batu tadi ada. Masih rawannya kalau tambak si batu tadi. Kalau zaman dulu ya, biar tahu kalian, saya kan guru Tarigan Girsang. Kalau zaman dulu, kalau cantik kali orangnya gadis, nggak boleh masuk. Kalau misalnya masuk, kira-kira kayak mana? Bisa sakit, bisa ketahan setan di situ. Apakah di danau itu ada penunggunya, Tigan? Ada. Kalau zaman Tigan dulu SD, kalau jam-jam 5, jam-jam setengah 6, ada situ suara gundang Batak. Tambak merupakan salah satu kearifan lokal masyarakat etnik Karo dalam menjaga lingkungan dan mempererat hubungan manusia dengan alam. Sedangkan kerja tahun adalah bentuk ucapan syukur kepada Tuhan atas alam semesta. Selain itu, tambak juga dibuat agar mata air yang ada di desa Cingkes tetap terjaga. Opat cengkeh sana? Nanti kalau ini mesti ambil cengkeh kecil, mesti cengkeh besar tuh. Kalau mau beli cengkeh mesti cengkeh besar tuh. Mau dari mana? Sasi itu artinya kalau dari dulu orang tua itu biasa cerita, sasi itu adalah sebuah adat. Sebuah adat yang ada di negeri Haruku, Pelasona Nanorokong. Sasi itu dilarang mengambil sumber daya alam sebelum waktunya. Buah-buahan yang masih muda tidak boleh diambil. Itu kalau di hutan ya. Di laut kita punya laut ini juga dibagi. Ada daerah sasi, daerah bebas sasi. Daerah sasi dilindungi selama kurun waktu tertentu, 3 bulan, 6 bulan, setahun dan sebagainya. Tapi daerah bebas sasi, Anda boleh menangkap ikan di situ, tapi tidak kalau 2 jaring merebut 1 kawanan ikan tidak boleh berperkara. Kalau sampai kedua jaring itu berperkara karena 1 kawanan ikan, maka semuanya akan ditutup. Disasi semua. Itu sanksi moral untuk masyarakat ada di sini. Hari Minggu orang tidak boleh ke laut, tidak boleh juga ke hutan. Itu sudah merupakan aturan adat dari dulu. Itu sasi ya. Peraturan sasi negeri Haruku. 1. Sasi kali. Batas-batas sasi kali dimulai dari A. Muara waele arisa kaheri kewai harutotu. B. Muara waele arisa kaheri sampai ke air kecil. 2. Apabila ikan lompat sudah masuk ke kali, dilarang untuk diganggu maupun ditangkap, walaupun terdapat jenis ikan lain yang masuk bersama dengan ikan lompat ke kali. 3. Pada waktu pembukaan sasi ikan lompa, dilarang orang membersihkan ikan di dalam kali atau membuang kepala ikan lompa yang diputus ke dalam kali.